makan seperti binatang, berpikir seperti binatang. Sampai engkau mengakui bahwa yang punya kedaulatan absolut itu Tuhan, bukan kamu. Waktu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Waktu dia berkata, Tuhan engkau yang besar, aku enggak ada apa-apanya. Lord, you are everything, I'm nothing. His sanity is back. Akal sehatnya kembali. Bapak terima kasih untuk janji firman-Mu yang indah buat kami semua. Ya Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya. Tuhan Yesus, Engkau berjanji, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahannya. Ya. Dan terima kasih, karena itu kami percaya di tempat ini ada hadirat-Mu. Di tempat ini ada tahta-Mu. Yes. Dan biar dari tahta-Mu yang kudus, Engkau berbicara kepada kami. Bersabdalah, bersabdalah ya Tuhan. Bersabdalah ya Raja kami, yang kami sembah, yang kami muliakan. Dan kami mau dengar perkataan-Mu, kami mau terima perkataan-Mu, dan kami mau lakukan firman-Mu. Yang kami tahu setiap firman yang Kau sampaikan pada kami adalah dari hati-Mu yang mengasihi kami, dan rencana-Mu yang indah buat kami. Terima kasih ya Bapa, biar hari ini lewat firman-Mu kami mengenal kehendak-Mu, tapi lebih daripada itu, kami mengenal pribadi-Mu. Dan kami boleh melihat Tuhan Yesus dalam firman-Mu hari ini, dan kami tahu Engkau menjumpai kami, dan kami diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara terkasih. Mari buka Alkitab kita bersama-sama. Saya ajak untuk kita buka dari kitab Daniel pasal yang keempat. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang kesaksian dari seorang yang melihat dan mengalami kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, tetapi juga kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, kita akan belajar sama-sama, kita akan pelajari seluruh pasal ini. Oleh sebab itu nanti kita akan baca secara bertahap, ya, supaya kita bisa mengikuti seluruh dari kitab Daniel pasal yang keempat ini. Ada 37 ayat, nanti saudara-saudara kita akan renungkan sama-sama. Nah, tapi saya ingin mulai dulu, saudara-saudara, dengan ini, bahwa Daniel pasal yang keempat ini adalah satu pasal yang istimewa dari kitab Daniel. Karena di pasal ini ada kesaksian dari seorang, yang saya katakan tadi, yaitu seorang yang pada waktu itu adalah orang yang paling besar, paling termasyhur di muka bumi. Ya, orang itu adalah Raja Nebukadnezar, raja yang memerintah di kerajaan Babylon, ya, dan dia memberikan kesaksian. Mari kita lihat sama-sama di 3 ayat yang pertama dari Kejadian pasal 4 ini. Daniel pasal 4 ini. Mari kita baca bersama-sama. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Jadi itu, saudara-saudara, message itu adalah inti daripada Daniel pasal 4 ini. Tapi mari kita baca, mulai ayat yang pertama. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Nah, saudara lihat ayat yang kedua. Nebukadnezar berkata, aku hendak menceritakan perbuatan tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Saudaraku, jelas ini berarti dia ingin menyampaikan kesaksian. Bahasa Inggrisnya personal testimony, ya, kesaksian pribadi. Aku mau cerita tentang perbuatan Tuhan. Dan saudara-saudara, kesaksian itu seperti itu. Oke, kesaksian itu bukan cerita tentang keberuntungan saudara, kesuksesan saudara, cerita tentang betapa hebatnya saudara, tetapi tentang Tuhan yang melakukan perbuatan besar dalam kehidupan kita. Nah, lalu kita baca ayat ketiga, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya.
Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Nah, saudara lihat ya, apa yang Nebukadnezar tonjolkan tentang Allah. Dan kalau kita bicara tentang Allah di sini, saudaraku, dia bicara tentang Allah daripada Daniel. Ya, orang yang dia kenal, orang Ibrani, yang berarti adalah Allah daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Allah yang hari ini kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang disampaikan oleh Nebukadnezar, saudaraku, ada dua hal. Nomor satu, dia berkata, aku ingin menceritakan bahwa Allah itu, Allah yang Maha Tinggi itu, kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Dan yang kedua adalah pemerintahannya, ya, pemerintahannya, kekuasaannya, otoritasnya turun-temurun. Nah, saudara, kita bisa mengerti sebagai seorang raja, yang paling penting sebelum bicara tentang kekayaan dan yang lain-lain, saudaraku, nomor satu harus jelas mana kerajaannya. Ya, kalau seorang raja nggak punya kerajaan, apa gunanya, saudaraku ya? Itu orang cuma ngaku raja. Jadi, saudaraku, nomor penting adalah apa kerajaannya. Dan Nebukadnezar berkata, aku punya kerajaan, aku adalah raja atas kerajaan Babel, tetapi kerajaan Allah yang Maha Tinggi itu lebih besar daripada kerajaanku. Karena kerajaannya adalah kerajaan kekal. Kerajaan Allah itu kerajaan kekal. Kerajaanku cuma sementara. Ya, dia menunjukkan, saudaraku, sesuatu lebih besar daripada kerajaan Babel. Kemudian yang kedua dikatakan pemerintahannya turun-temurun, generasi ke generasi. Nah, dia berkata, kalau aku memerintah cuman sesaat dan sebentar lagi akan berganti dengan yang lain. Dia menunjukkan, saudaraku, betapa fananya, betapa sementaranya semua yang ada di dunia ini. Hanya yang dari Tuhan, hanya kerajaan daripada Tuhan, itu yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam surat Ibrani, saudaraku, penulis surat berkata, kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Semua yang lain bisa tergoncang, hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara, ini adalah ungkapan pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Ini adalah pengagungan kepada Tuhan. Ini adalah deklarasi iman kepada Tuhan. Luar biasa, saudaraku, yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, tetapi yang lebih luar biasa, saudaraku, adalah kalau kita tahu siapa Raja Nebukadnezar ini. Dia bukan seorang yang dari dulu, dari kecil, dia kenal Tuhan. Dia dulu bukan orang percaya, tapi lebih daripada itu, siapa dia? Mari kita baca, saudaraku, 3 ayat. Saya ingin beritahukan kepada saudara tiga hal supaya kita mengenal Nebukadnezar ini. Yang pertama, kita buka dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama. Oke? Daniel pasal pertama, ayat pertama. Dikatakan begini, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Jadi Raja Nebukadnezar ini yang memuji Allah Israel, ya, Allah daripada Daniel, adalah orang yang justru menyerang Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, membunuh banyak orang, saudaraku, dan menawan banyak dari penduduk Yerusalem, saudaraku, dibawa ke Babel. Ini raja yang kejam, ini raja yang punya ambisi yang besar sekali. Ya, raja yang ambisius. Itu, saudaraku, Nebukadnezar. Bahkan kalau saudara baca ayat kedua, dia itu sampai mengambil, ya, perbendaharaan dari Bait Allah yang, saudaraku, waktu itu didirikan beberapa ratus tahun sebelumnya oleh Salomo, diambil, saudaraku, dirampas dan dibawa ke kuil dewanya yang ada di Babel. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara catat saja ayatnya, saya ceritain saja, oke, supaya lebih cepat. Yang kedua adalah di Daniel pasal yang kedua, Raja Nebukadnezar ini pernah satu kali mimpi, ya. Saudara bisa baca sendiri mimpinya. Dan dia merasa gelisah sekali dengan mimpinya itu. Lalu dia panggil semua orang-orang pinter, saudaraku ya, penafsir-penafsir mimpi di kerajaan Babel, dan dia tanya sama mereka, coba ceritakan, apa arti mimpiku? Mereka sudah berkata, Baginda, kami pasti bisa ceritakan, tapi ceritakan dulu mimpinya. Nebukadnezar bilang, enggak, kamu jangan main-main. Kalau kamu memang benar-benar sakti, kasih tahu mimpiku dan artinya sekalian. Mereka semua bilang, ya mana mungkin, oke? Dan saudara tahu, Raja Nebukadnezar berkata begitu marah sekali,
Hanya karena orang tidak bisa tafsirkan mimpinya, marah besar ini semua orang mau dibunuh. Ini orang kejem, benar-benar orang kejem. Ya, saudara-saudara kan belum pernah kan sampai marah besar sama orang gara-gara tidak bisa nafsirkan mimpi saudara tadi malam. Oke, ini raja saudaraku marah mau dibunuh. Oke, nah yang ketiga, nah, puji Tuhan saudaraku pada peristiwa itu akhirnya Daniel yang datang kepada Raja Nebukadnezar. Dia berkata, Allahku kasih tahu mimpimu dan arti mimpinya. Raja Nebukadnezar tercengang luar biasa. Ya. Nah, yang ketiga adalah dia, kalau saudara baca dalam Daniel pasal yang ketiga, Raja Nebukadnezar ini membuat patung emas yang menyerupai wajahnya. Jadi dia membuat patung dirinya tinggi besar, saudaraku, dan ditaruh di satu tempat namanya Lembah Dura. Lalu dia menyuruh semua orang di kerajaan Babylon untuk sujud menyembah patung itu. Nanti pada waktu saudaraku dikasih tanda, mereka suruh sujud menyembah. Dan yang tidak mau menyembah akan dilemparkan ke dapur api, dipanggang hidup-hidup. Saudara dengar ya, ini raja gila hormat, gila kuasa, narsis, ya, benar-benar menganggap dirinya itu paling hebat dan menuntut semua orang untuk nyembah kepada dia. Kita berkata, oh ya saya tidak seperti itu. Ya, saya cuma tersinggung saja kalau orang lain tidak nyapa saya di gereja. Saya cuma itu aja, oke? Tapi saya enggak seperti Nebukadnezar, oke? Ya, saudara-saudara, dia seperti itu. Minta semuanya untuk, saudaraku sangat self-centered. Dan dia bilang yang tidak mau kasih hormat sama aku, yang tidak mau nyembah aku, bunuh habis. Saudara, orang seperti ini loh Nebukadnezar. Dan orang yang seperti ini sekarang memberi kesaksian. Dia berkata, dia Allah yang maha tinggi. Kerajaannya lebih besar dari kerajaanku. Dia lebih besar daripada aku. Dia menjadi orang yang menyembah Tuhan. Tadi dia maunya menyembah dirinya sendiri. Sekarang dia menyembah Tuhan. Saudara-saudara, hatinya berubah 180 derajat. Saya mau berkata kepada saudara, kok bisa? Kenapa bisa demikian? Saya beritahu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nebukadnezar yang seperti ini, hatinya bisa diubah menjadi orang yang menyembah Tuhan. Dari seorang yang sangat self-centered, menjadi orang yang sangat God-centered. Dari orang yang mengejar self-glory, sekarang menceritakan God's glory. Saudara, itu Allah kita. Luar biasa. Karena itu hari ini, saya ingin mulai dulu dengan ini. Mungkin saudara mengenal teman saudara atau anggota keluarga saudara. Atau famili saudara. Yang saudara rindu bisa kenal Tuhan, yang saudara rindu bisa percaya kepada Tuhan. Dan saudara merasa mana mungkin dia bisa. Ini orangnya hebat, orangnya pinter, orangnya kaya, orangnya kuat, punya kedudukan, punya semuanya. Dan hatinya keras, tidak mau percaya kepada Tuhan. Gimana dia bisa percaya kepada Tuhan? Ingat cerita hari ini. Ingat kisah ini, saudaraku, tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa ditembus oleh kuasa Tuhan untuk mengubah dan membuat mereka bertobat dan percaya. Oke, saya mau mulai dulu dengan ini, saudaraku. Supaya kita semua berkata, Allah kita lebih besar daripada semuanya, bahkan dia Allah yang terbesar. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama bagaimana Nebukadnezar sampai bisa akhirnya percaya kepada Tuhan. Nah, oke. Saudara, kembali ke pasal 4, mari kita baca mulai ayat yang keempat. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Nah, saudara lihat ya, ini raja yang super kaya, saudaraku. Babylon pada waktu kerajaan yang paling besar di bumi ini, saudaraku. Ya, di tetangganya ada, saudaraku, kerajaan Asyur, ada lagi kerajaan Mesir, saudaraku. Tapi Babylon waktu itu besar sekali. Dan dia punya istana yang besar. Dia bisa tidur dengan nyenyak, mau makan apa aja bisa, saudaraku. Mau minta apa saja bisa, hidup benar-benar luxurious. Ayat 5, lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Mengejutkan aku. Buat aku ini benar-benar sampai nggak bisa tidur. Tempat tidur yang paling enak, tidak bisa bikin tidur. Kenapa? Khayalanku tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan
menyesatkan aku. Maka aku mengeluarkan titah, mengeluarkan perintah semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian ayat 7, orang-orang berilmu, orang-orang jampi, para kasdi dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Nah, ini mimpi yang kedua Nebukadnezar dapat, saudaraku. Yang pertama, saya ingat, dia tidak mau kasih tahu mimpinya. Suruh kasih tahu mimpinya apa dan artinya. Sekarang dia lumayan baik, mimpinya dikasih tahu. Nanti sebentar lagi kita akan baca mimpinya apa. Dia kasih tahu, tapi saudaraku, semua ahli-ahli nujum, semua saudaraku, orang-orang yang ini ya, medium-medium itu saudaraku, tidak bisa jelaskan apa artinya mimpi daripada Nebukadnezar itu. Ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar, menurut nama dewaku, yang penuh dengan para roh dewa yang kudus. Perhatikan, ini pendapat Nebukadnezar tentang Daniel. Dia penuh dengan roh dewa. Kenapa, saudaraku? Karena dia ini penuh hikmat. Daniel ini orang yang tajam sekali, saudaraku ya, pengetahuannya, dan bisa menafsirkan mimpi dengan tepat, dan dia tahu benar. Karena dia bilang ini pasti punya saudaraku, kemampuan supranatural. Karena itu dia bilang, ini pasti dewa yang kasih tahu. Nah, saudara-saudara, nama Daniel itu adalah nama Ibrani, ya, nama daripada Israel. Nah, setiap nama Ibrani yang ada kata El belakangnya, oke, itu saudaraku selalu ada hubungannya dengan Allah. Karena Allah itu adalah panggilannya adalah Elohim. Jadi semua nama saudaraku Ibrani yang ada El itu pasti ada hubungannya dengan Allah. Dan nama Daniel itu berarti Tuhan Allah adalah hakimku. God is my judge. Oke, Daniel artinya itu. Dibawa ke Babel, Nebukadnezar bilang, aku tidak mau kamu pakai nama Allahmu, aku mau ganti nama dewaku. Nah, nama dewa Babel itu ada dua. Satu, saya pernah khotbah ini beberapa bulan yang lalu, kalau saudara masih ingat. Satu namanya Nebo, yang satu lagi dewanya namanya Bel. Nah, Nebukadnezar sudah pakai nama dewa yang satunya, yaitu Nebo. Karena itu namanya Nebukadnezar, itu hubungannya dengan nama dewanya Nebo. Jadi sekarang nama yang dewa satu lagi, Bel, dikasih sama Daniel. Ini orang kesayangan. Daniel, namamu bukan lagi Daniel, sekarang Beltsasar. Artinya apa? Kamu orang yang punya roh dewa daripada Babel. Itu saudaraku yang kalian Nebukadnezar. Dan dia berkata kepada Daniel, ayat yang ke-9, ada yang ke-9 ya. Hai Beltsasar ya, dia berkata kepada Daniel. Dia panggil Daniel Beltsasar, enggak mau panggil Daniel. Dia berkata, sekarang kamu ikut dewaku, enggak ikut Allahmu lagi. Ya. Tapi hati Daniel tetap menyembah Elohim, Allah Yehova yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hai Beltsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh dewa yang kudus, ayat 9, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Jadi sekarang Nebukadnezar mulai cerita, mimpinya itu apa. Saudaraku lihat, ayat yang ke-10. Jangan lihat saya, apa ada tulisan? Enggak ada, oke. Lihat Alkitab saudara. Kalau saudara enggak bawa Alkitab hari ini, bertobat mulai minggu depan ke gereja bawa Alkitab. Oke, ayat 10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Jadi ini saudaraku, Nebukadnezar tiba-tiba dapat mimpi pohon yang sangat tinggi besar. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Luar biasa, saudara. Pohonnya besar, kuat, kokoh, tinggi, begitu tingginya, sampai dari jauh pun kelihatan. Berarti ini sangat-sangat menonjol. Oke? Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya besar, terkenal. Tapi dikatakan gini, bagus. Ada saudaraku orang terkenal jeleknya. Ada toh? Oke. Ini enggak terkenal tapi terkenal bagus. Dari jauh tuh kelihatan bagus sekali, daun-daunnya bagus. Dan apa? Ada buah.
Buahnya itu begitu banyak, sampai saudaraku semua makhluk bisa makan daripada buah itu. Semua makan. Dengan kata lain apa saudaraku? Pohon ini besar, terkenal, tetapi bukan untuk terkenal buat dirinya sendiri, tapi terkenal untuk jadi berkat buat banyak makhluk. Jadi ada yang dapat berkat dari makanannya, burung-burung dapat berkat dari pohon ini karena bisa bikin sarang di situ. Binatang-binatang jadi dapat berkat dari pohon ini karena bisa berteduh di situ. Benar-benar pohon yang jadi berkat. Saudara ya. Nah Nebukadnezar bingung, apa artinya pohon yang kayak gini? Oke, tapi belum selesai mimpinya. Kemudian ayat 13. Kemudian penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, from heaven, ya turun dari surga. Oke, ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Saudaraku lihat tiba-tiba pohonnya ini katakan yang sudah bagus, ya daunnya semua suruh habisin total. Kejam ya. Tapi satu hal, waktu Nebukadnezar lihat itu, dia kenapa di hatinya jadi gelisah? Dia sudah punya perasaan yang gak enak. Dia mulai ngeliat ini pohon tinggi besar ya, tapi ternyata dia ada di bawah otoritas pihak lain. Yang bisa sewaktu-waktu potong dia, tebang dia, habisin semuanya. Benar-benar habis total. Kenapa demikian? Nanti kita akan baca, saudara, kita akan lihat. Karena pohon itu, di tengah-tengah kebesarannya, di tengah-tengah kekuatannya, di tengah-tengah berkat yang dia terima, tidak ternyata jadi berkat buat yang lain. Ternyata dipakai untuk dirinya sendiri. Kita akan kembali ke situ, tapi kita lanjutkan dulu. Ayat 15, jadi habisin semuanya, saudaraku. Ayat 15, ini penting. Tetapi, biarkanlah tunggulnya tinggal di tanah. Saudara tahu tunggul? Tunggul itu bagian paling bawah dari pohon yang dekat dengan akar yang sedikit muncul di permukaan tanah. Itu namanya tunggul. Bahasa Inggrisnya stam. Oke? Ditinggal di situ. Lalu dikatakan apa? Terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Besi dan tembaga itu, apalagi rantai, saudaraku, selalu bicara tentang penghukuman daripada Tuhan. Jadi ada judgment daripada Tuhan atas pohon ini. Bukannya ditebang, saudaraku, tapi dirantai tunggulnya. Oke? Lalu, kalimat berikutnya, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput bumi. Nah, disinilah saudaraku ada sedikit persoalan kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau saudara baca bahasa Indonesia, jadi kan tadi subjeknya kan pohon itu ya. Oke, pohon itu. Jadi waktu dikatakan, biarlah ia dibasahi dengan embun, ia itu siapa? Pohon itu. Betul ya, jadi pohonnya dibasahi dengan embun. Tapi kalau saudara baca dalam kitab bahasa Inggris, saudara-saudara, ternyata ia itu bukan pakai kata it. Kalau pohon kan benda ya, pakai kata it. Saudara pakai kata apa? Bahasa Inggris. Him. Ternyata, saudaraku, kata ganti orang ketiga, laki-laki, him. Ternyata ini seorang manusia. Jadi yang digambarkan dengan pohon itu bukan pohon, tetapi adalah seorang manusia yang ceritakan pohon itu bukan pohon, tapi seorang manusia yang disimbolkan dengan pohon itu. Jadi katakan biarlah ia orang itu dibasahi dengan embun dari langit dan bersama sang kandung binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Artinya apa? Ini ada orang yang sekarang kena embun, artinya apa? Dia tinggal di luar, nggak tinggal di rumah. Saudara semua siapa yang pagi-pagi pernah bangun kena embun? Ada pernah, oke. Kalau saudara tinggal di kamar dan saudara bisa embun, saudara perlu cek tuh ventilasi kamar saudara, oke? Tapi kalau saudara tidur di luar, saudara, di alam terbuka, pagi kena embun, biasa. Oke? Tapi kalau saudara di kamar berarti apa? Dia tidak tinggal dalam rumah. Dia tinggal di alam terbuka. Dan apa saudaraku? Dia makan mendapat bagian dari rumput, artinya dia makan rumput. Tuh, kenapa orang bisa makan rumput?
Ayat 16, biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya apa? Hati binatang. Demikian berlaku katanya sampai 7 masa berlalu. 7 tahun ada orang yang jadi seperti binatang. Makan rumput. 7 tahun. Kenapa? Karena pikirannya bukan pikiran manusia lagi, tapi pikiran binatang. Ayat 17. Ayat 17 ini penting sekali. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Nah, jadi begini ya. Ini apa maksud daripada mimpi ini? Pesan apa mimpi ini? Yang paling penting. Yaitu apa? Supaya, baca sama-sama, orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Nah, jadi maksud daripada message ini, maksud daripada mimpi ini satu, yaitu apa? Tidak ada seorang pun yang bisa meraih sesuatu dalam hidupnya ini dengan kekuatannya sendiri. Semua itu dikasih dari yang maha tinggi. Semua dikasih dari sorga. Semua adalah pemberian Tuhan. Kenapa saudaraku dikasih peringatan ini? Karena banyak manusia yang merasa dengan kekuatanku, dengan kepintaranku, dengan strategiku, dengan usahaku, dengan kerja kerasku, aku dapat semua ini. Dan mimpi ini memperingatkan kita semua yang punya pikiran demikian. Suara dari surga berkata, Allah yang maha tinggi bisa memberikan kepada siapa dia mau, bahkan orang yang paling kecil sekalipun. Kalau Tuhan mau kasih, dia bisa kasih. Saudaraku, contoh yang sederhana, kita semua tahu. Waktu Tuhan suruh Samuel pergi untuk cari pengganti Raja Saul. Saudara tahu, Raja Saul itu orang yang posturnya itu lebih tinggi dari kebanyakan orang-orang pria. Ya kan? Dia, kalau semua baris, saudaraku, Saul itu pasti kelihatan karena dia lebih tinggi daripada semua yang lain. Dan waktu dia ditolak oleh Tuhan karena berdosa, karena tidak mau taat perintah Tuhan, Tuhan cari ganti. Siapa yang Tuhan cari ganti? Samuel pikir pasti yang tingginya sama. Pasti yang kekarnya sama seperti Saul. Karena itu waktu dia sampai ke rumah Isai, keluar anak Isai yang pertama namanya Eliab, badannya besar karena dia seorang tentara, langsung Samuel berkata, ini pasti yang dipilih Tuhan. Ternyata tidak. Siapa yang dipilih Tuhan? Yang paling kecil, yang masih remaja, saudaraku, yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya. Dipilih Tuhan. Tapi kalau Tuhan pilih, tidak ada yang bisa lawan. Itu saudaraku pesan daripada mimpi itu. Oke, Nebukadnezar enggak tahu. Dia 18, saudaraku, itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar, sekarang engkau Belsasar, dia berkata kepada Daniel, katakanlah kepadaku maknanya, saudaraku jadi desperate, ya. Oke? Jadi benar-benar dia ingin tahu. Sebab semua orang bijaksana di kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ayat 19, lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar. Tercengang beberapa saat. Saudaraku, tercengang beberapa saat itu saya punya istilah yang lebih pas. Saudaraku ya. Mungkin beberapa saudara nggak ngerti, saudara belajar vocab nih. Ketenggengan. Saudaraku ya. Freezing. Bukan freezing, frozen. Bukan kedinginan. Dia tidak bisa ngomong. Kenapa, saudaraku? Dia bilang gini, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Dia mau ngomong itu, saudaraku, gelisah sekali hatinya. Kira-kira kenapa, saudaraku? Pasti dia akan ngomong sesuatu yang kabar yang tidak menyenangkan. Saudara, kalau mau menyampaikan kabar baik, kalau bisa kabar kita mendahului kita kan, tapi kalau menyampaikan kabar buruk, saudaraku, pikir-pikir gimana nyampaikannya, gimana cara nyampaikan, saudaraku. Ya, Daniel juga begitu. Nah, Raja Nebukadnezar ngelihat, menangkap itu, lalu dia berkata, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Sudah, sampaikan saja, nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya, Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Berarti apa, saudaraku? Daniel ini sangat sebenarnya dia cinta sama Nebukadnezar.
Tuanku, itu mimpi itu artinya mengerikan, mengerikan. Jangan kalau bisa, jangan sampai menimpa Tuanku. Amit-amit, jangan sampai. Biar musuh Tuanku saja yang kena. Itu mimpi yang isinya hukuman daripada Tuhan. Jangan sampai kena Tuanku. Tapi, saudara-saudara, dia harus cerita juga. Kemudian, saudara, kalau saudara baca ayat 20 sampai 22, ayat 20 sampai 21, Daniel ulang kembali mimpinya seperti tadi. Sudah tahu ya, ada pohon besar, saudaraku ya. Tapi kemudian daunnya bagus sekali dan banyak binatang-binatang dapat berkat dari pohon itu, dapat makanan dari buah dari pohon itu. Lalu ayat 22, dia berkata, Tuankulah itu, ya Raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat dan kebesarannya bertambah sampai ke langit dan kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Jadi, saudaraku, Daniel berkata, pohon itu adalah Tuanku. Aku harap itu musuhmu, tapi itulah engkau. Engkau sekarang bagus. Engkau sekarang seperti pohon yang menjulang tinggi. Daun-daunnya bagus, buahnya banyak sekali, banyak orang bisa makan. Oke? Tetapi seperti pohon itu, maka satu kali akan ditebang. Seperti mimpi itu. Jadi Tuanku pun juga akan mengalami itu. Ditebang. Nah, ayat 24, coba perhatikan. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Sudah perhatikan ya. Waktu Nebukadnezar dengar Tuanku, ada keputusan yang sudah diambil terhadap Tuanku. Saya beritahu saudara, saudara mungkin tidak akan pernah merasa itu. Tapi saudara pernah dengar istilah ini. Wah, sudah ada vonis. Pernah dengar ya? Ini seperti itu. Ada vonis buat baginda raja. Itu buat Nebukadnezar super shocking. Tidak pernah ada orang kasih vonis sama dia. Dia kasih vonis sama banyak orang. Dia kasih hukuman sama seorang. Dia bikin keputusan banyak orang. Hari itu orang lain bikin keputusan buat dia. So shocking. Hari itu tiba-tiba dia tahu. Ternyata aku pikir, aku ini orang paling hebat seluruh dunia. Aku yang menentukan nasib orang lain. Aku yang menentukan hidup orang lain. Hari ini ternyata hidupku ditentukan orang lain. It's so shocking buat dia. Sangat-sangat mengejutkan. Apa saudara keputusannya? Ayat 25. Tuanku akan dihalau dari antara manusia. Dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Hingga, perhatikan, Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuanku, aku mengalami penderitaan luar biasa. Tuanku akan jadi seperti binatang. Enggak lagi makan makanan enak di istana. Kau akan makan rumput seperti sapi. 7 tahun. Sampai engkau bertobat. Dan bertobatnya gimana? Sampai engkau mengaku bahwa yang paling berkuasa bukan engkau, tapi Allah yang maha kuasa. Saudaraku, ini adalah bicara tentang apa? Hukuman atas kesombongan, atas kecongkakan yang merasa kita bisa lakukan semuanya dengan diri kita sendiri. Hukuman daripada Tuhan atas raja yang paling besar di muka bumi pada saat itu. Saudara catat baik-baik ayat 25 ini ya. Nanti saya akan kasih cross reference kembali ke situ. Ayat 26. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu. Nah, saudara ingat tadi kan? Oke, pohonnya kan dihabisin semua, buahnya, saudaraku, tahan-tahannya, daunnya semua habis, tapi masih ada tunggulnya, masih ada batang sedikit di atas tanah. Oke, nah dikatakan begini, berarti kerajaan Tuanku akan kembali, Tuanku pegang, segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Saudara, di dalam penghukuman daripada Tuhan,
ternyata masih ada kasih karunia, masih ada grace. Kalau ada pertobatan, ada pemulihan. Itu Tuhan kita. Dia Tuhan yang menghajar, dia Tuhan yang menghukum. Tapi dia Tuhan yang juga memulihkan waktu kita bertobat. Nah, kemudian Daniel tutup dalam ayat 27. Dia berkata begini, jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan atau kebenaran, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Daniel begitu ketakutan, dia begitu sedih, karena dia melihat, saudaraku, sesuatu yang ngeri akan terjadi kepada Nebukadnezar. Karena dia pesan, Tuanku, itu pesan dari Tuhan, Tuanku akan mengalami seperti itu. Tuanku akan direndahkan, Tuanku akan mengalami kehinaan. Lebih rendah daripada manusia. Karena itu Tuanku, jangan sampai itu terjadi, jangan sampai. Bertobat sekarang, Tuanku, bertobat. Saudara, ada seruan pertobatan. Tiap kali, saudaraku, Tuhan menyampaikan nubuat tentang penghakiman, Tuhan selalu memberi kesempatan pada pertobatan supaya penghakiman itu jangan turun. Itu Allah kita. Dia Allah yang adil, Dia Allah yang benar, Dia Allah tidak bisa membiarkan dosa, tapi Dia juga Allah yang penuh dengan kemurahan dan Dia Allah yang panjang sabar. Nah, saudara perhatikan apa yang disampaikan oleh Daniel kepada Nebukadnezar. Baginda, berhenti berbuat dosa, bertobat. Dosa apa, saudaraku? Satu, dosa kesombongan. Karena itu, saudaraku, dia bilang begini, Tuanku, berhenti menindas orang-orang lemah, orang-orang miskin. Berbuat baik kepada mereka. Saudaraku, apa hubungannya kesombongan dengan nindas orang miskin? Perhatikan. Kesombongan itu apa, saudaraku? Kesombongan adalah waktu kita merasa diri kita itu punya nilai di atas orang lain. Dan waktu kita melihat, saudaraku, diri kita di atas orang lain, apa yang terjadi? Kita akan mulai menuntut orang lain untuk melayani ego kita, melayani kemauan kita, melayani kesenangan kita, melayani keinginan kita. Kita jadi marah waktu orang lain tidak memperlakukan kita seperti yang kita inginkan. Itu semua adalah kesombongan. Saudara mungkin berkata, tapi saya enggak pernah loh, sesumbar saya cerita, wah kehebat, saya enggak pernah. Tapi dengar baik-baik, waktu kita marah kepada orang lain karena mereka tidak berbuat seperti yang kita inginkan, itu tanda ada kesombongan dalam diri kita. Karena kita merasa orang lain harus melayani saya. Dan itu sebabnya, saudaraku, Nebukadnezar, waktu dia diberkati dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan kedudukan, seperti pohon itu, yang diberkati dengan daun dan buah, harusnya dia memakai itu untuk memberkati orang lain, tapi justru dia memakai itu untuk kemuliaannya sendiri dan dia tindas orang lain. Karena itu Tuhan berkata, karena seberkat yang aku kasih kepadamu, tidak engkau pakai seperti aku mau, engkau pakai untuk kesenanganmu sendiri, engkau pakai untuk kepentinganmu sendiri, bahkan membuat engkau jadi sombong, jadi tinggi hati, membuat engkau jadi orang yang menindas orang lain. Potong semua berkat itu, dihabisin, saudara. Daniel berkata, Raja, cepat bertobat sebelum ini terjadi. Nebukadnezar bertobat tidak? Mari kita lihat. Ayat 28. Semuanya terjadi atas Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Sudah lihat ya? Aku semua. Aku yang bangun dengan apa? Kekuatanku untuk kemuliaanku. Baru 12 bulan. Sudah lupa, saudaraku. Diingatkan Daniel, cepat bertobat, 12 bulan sudah lupa. Cepat sekali ya, saudaraku. Oh, masih lebih baik. Banyak orang Kristen, saudaraku, baru 3 hari sudah lupa khotbah didengar apa. Oke, ini sudah masih lebih mending, saudaraku, 12 bulan dia baru lupa. Oke, nah,
Jadi, saudara-saudara, dia udah lupa. Jadi peringatan dia bertobat. Dia jalan-jalan, dia berkata, siapa yang lebih hebat daripada aku? Sudah lihat ya, ayat 31. Ayo baca. Raja belum habis bicara. Jadi belum selesai sombongnya, saudara. Belum selesai dia mengagung-agungkan dirinya. Belum selesai dia memuliakan dirinya. Belum habis bicara. Ketika suatu suara terdengar dari langit. Ya, saya percaya itu adalah malaikat Tuhan. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan dengan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara perhatikan ya. Saudara ingat tadi, waktu kita baca 25, saya minta kepada saudara ingat-ingat ayat 25. Ayat 25 itu perkataan siapa, saudaraku? Perkataan Daniel. Ayat 32 itu perkataan siapa? Perkataan malaikat dari surga. Sama persis. Artinya apa? Perkataan Daniel benar-benar perkataan Tuhan sendiri. Saudaraku, itu nabi yang benar. Nabi yang benar suaranya akan klop, akan cocok dengan suara dari surga. Karena nabi hanya akan menyampaikan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan, bukan apa yang nabi itu inginkan. Karena saya banyak menjumpai, saudaraku, orang yang begitu gampang bernubuat, orang yang begitu gampang, saudaraku, berkata, saudaraku, bahwa dia dapat wahyuan dari Tuhan, dapat perkataan daripada Tuhan, yang, saudaraku, tidak pernah terbukti, tidak pernah terwujud. Tapi kalau saudara baca 25 dan 32, suara Daniel dengan suara surga, itu sama persis menunjukkan dia benar-benar adalah nabi daripada Tuhan. Nah, ayat 33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Saudara-saudara, kalau kita lihat pesan daripada malaikat dari surga yang juga sama dengan pesan Daniel, dikatakan engkau akan jadi seperti binatang, tinggal bersama dengan binatang, makan seperti binatang, berpikir seperti binatang. Sampai engkau mengakui bahwa yang punya kedaulatan absolut itu Tuhan, bukan kamu. Saudara, Nebukadnezar belajar namanya God's sovereignty, kedaulatan daripada Tuhan. Saya harus berkata, saudaraku, banyak orang masih nggak percaya. Saya nggak bisa bilang banyak lah. Tapi saya ketemu dengan orang-orang yang tidak mau percaya dengan namanya kedaulatan Tuhan. Maka, tidak bisa. Memang Tuhan itu berkuasa, tapi kita masih punya kehendak bebas. Kita bisa memutuskan sendiri semuanya. Itu tergantung kita. Nebukadnezar diajar satu hal. Engkau harus tahu, Tuhan itu berdaulat. Engkau mau apa, engkau mempunyai kehendak bebas seperti apa, tidak bisa melawan kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara masih nggak percaya dengan kedaulatan Tuhan, saudaraku, pelajari kisah ini sebelum saudara mengalami seperti Nebukadnezar. Oke? Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Ayat 33, Nebukadnezar mengalami persis perkataan itu, ia dihalau dari manusia, makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya jadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Benar-benar. Saya bilang, ini kan cuma cerita. Ya, maybe, but it is not. Saya ambil dari namanya The Pharmaceutical Journal. Oke, saudara bisa cek sendiri, saudara bisa Google, jangan sekarang ya, nanti selesai kebaktian, oke. Ada satu namanya boantropi. Boantropi itu adalah psychological disorder, ya, jadi gangguan psikologis yang membuat orang itu merasa bahwa dia itu sapi. Sehingga apa, saudaraku? Dia senangnya makan rumput. Jadi ini benar ada loh. Ini benar ada. Ya. Saudara-saudara, dan itu, saudaraku, Nebukadnezar dikutuk karena kesombongannya. Kenapa, saudaraku? Perhatikan. Apa, saudaraku, dosa kesombongan itu?
Bagi Nebukadnezar, dia sudah menempatkan dirinya sama seperti Tuhan. Dia cuman manusia yang sebenarnya terima semuanya, tahtanya semuanya itu dari Tuhan. Tapi dia merasa itu hasil usahanya sendiri, karena dia merasa dia bisa lakukan semuanya, dia mau jadi Tuhan. Dia mau naik lebih daripada manusia. Apa akibatnya? Dia turun lebih rendah daripada manusia. Dia jadi seperti binatang. Saudara-saudara perhatikan. Pikirannya menjadi kacau. Dan perhatikan saudaraku, kalau Tuhan mau menjatuhkan Nebukadnezar, enggak usah saudaraku lewat, jadi gempa bumi, kebakaran, ada musuh datang, enggak saudaraku. Cuman disentil otaknya dikit, buyar semua. Saudara mau main-main dengan Tuhan? You'd better not. You'd better not. Tuhan sentil satu bagian saja dalam diri saudara, hancur hidup kita. Takutlah akan Tuhan. Hormati Tuhan. Jangan pernah, saudaraku, merasa diri kita bisa dan merasa diri kita tidak butuh Tuhan. I tell you this. Sedikit saja, saudaraku, dijamah ini namanya otak dan pikiran. Nebukadnezar langsung jadi seperti binatang. 7 tahun. 7 tahun makan rumput. Tapi ingat, Tuhan tidak habisin dia. Tuhan tinggalkan tunggul. Artinya apa? Ada harapan untuk bisa pulih. Mari kita baca ayat yang ke-34. Tapi setelah waktu ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Nebukadnezar mengalami pemulihan waktu apa? Waktu dia berhenti ngelihat dirinya sendiri. Dia ngelihat ke atas. Kalau kita terus ngelihat diri kita bisa jadi sombong. Kita bisa merasa saya bisa, saya bisa, saya bisa. Waktu kita lihat kekuatan kita, waktu kita hitung saudaraku semua, saudaraku yang kita punya, aset kita, network kita. Kita bisa jadi merasa, Nebukadnezar hancur semuanya. Harapan cuma satu, dia lihat ke atas. Kalau hari ini, saudara merasa hidupmu seperti mengalami masa-masa yang begitu rendah, masa-masa yang begitu suram, masa yang begitu gelap. Waktunya kita lihat ke atas. Waktunya kita lihat pada Tuhan. Dan saudaraku, karena itu dia berkata, waktu aku lihat Tuhan, aku mulai memuji Tuhan. Akal budiku, akal sehatku kembali. Berarti apa saudaraku? Waktu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Waktu dia berkata, Tuhan engkau yang besar, aku enggak ada apa-apanya. Lord, you are everything, I'm nothing. His sanity is back. Akal sehatnya kembali. Berarti, saudaraku, kesombongan itu bukan akal sehat. Kesombongan itu, saudaraku, pikiran tidak sehat. Yang menempatkan diri kita bukan seperti semestinya. Hari itu Nebukadnezar berkata, sekarang aku tahu, Allah adalah Allah, aku cuman manusia. Aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Dia memuji Tuhan. Dia cerita sekali lagi, sama seperti kita baca ayat yang ketiga tadi awal. Kerajaannya turun-temurun. Dia bisa melakukan semua yang dia mau. Saudaraku, apa yang Nebukadnezar sampaikan ayat 35, saudara bisa baca nanti ya lebih lagi. Dia berkata begini, Tuhan itu punya kedaulatan yang absolut. Absolut. Artinya apa? Dia tidak bisa dipertanyakan. Dia tidak bisa diuji. Dia tidak bisa ditanyai. Dia tidak bisa ditantang. Saudara berkata, ya saya enggak menantang Tuhan. Tapi berapa banyak kita, waktu kita mengalami kesulitan, waktu mengalami persoalan, kita berkata, Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku ngalami ini? Saudaraku, kita nantang Tuhan. Kita pertanyakan Tuhan. Kalau kita mulai tanyakan itu, saudara mesti konsultasi dengan Nebukadnezar. Karena dia berkata, Tuhan tidak bisa dipertanyakan. We cannot question him. He has an absolute sovereignty and power. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan kita di tengah-tengah kekuasaan yang absolut, dia juga punya absolute grace and love. Kasihnya luar biasa, kemurahannya
luar biasa. Dan saudaraku, Nebukadnezar menutup. Nebukadnezar lalu berkata, ketika akal sehatku kembali. Kapan akal sehat kembali? Ketika dia mulai meninggikan Tuhan. Dia mulai glorifying God, not glorifying himself. Dia mulai meninggikan kerajaan Allah, bukan kerajaannya sendiri. Maka hidupnya dipulihkan. Bahkan dipulihkan lebih daripada sebelumnya. Pertobatan membawa pemulihan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bertobat saudaraku dari kesombongan. Supaya pemulihan daripada Tuhan itu datang atas kita. Lalu dia menutup saudaraku. Dia berkata, kita baca ya, ayat 36. Ayat 37, ayat terakhir. Jadi sekarang, aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga. Nah, tadi dia memuji, meninggikan, memuliakan dirinya sendiri. Sekarang aku memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Yang segala jalan perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil. Dan yang sanggup, apa? Merendahkan mereka yang berlaku congkak. Raja yang kejam, raja yang jahat, raja yang gila hormat, gila kuasa, raja yang sombong, raja yang merendahkan orang lain, menindas orang lain, dirubah menjadi raja yang memuliakan Tuhan. Kalau saya ringkas dari satu, from a sinner is transformed to be a believer. Gimana dia bisa gitu? Bukan karena Nebukadnezar, tapi karena tangan Tuhan yang bekerja atas dia. So, saudara-saudara, saya ingin tutup dengan beberapa poin ini, supaya kita bisa, apa yang kita bisa pelajari. Nomor 1, mari kita lihat kedaulatan God's sovereignty yang besar dalam kehidupan kita. Allah kita berdaulat. Dia selalu in control, walaupun situasi kita kelihatannya out of control. Tapi Allah kita tidak pernah out of control. Bahkan kalau saudara baca dalam Alkitab, Nebukadnezar bisa menyerang Yerusalem bukan karena dia tentaranya hebat, tapi karena Tuhan yang menyerahkan Yerusalem sebagai hukuman atas umat Tuhan yang berdosa kepada Babel. Our God is always in control. In all things, all the time. Karena itu, saudaraku, tidak ada satupun peristiwa yang di luar daripada kontrol Tuhan. Dan Allah bukan hanya nonton, tapi dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudaraku, mungkin keadaan kita enggak baik hari ini. Mungkin keadaan kita tidak seperti yang kita inginkan. Tapi kita tetap bisa mengucap syukur, kita berkata, Tuhan aku mengucap syukur. Karena aku tahu, you are in control. Haleluya. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba terima email satu siang dari rekan saya di kantor. Dia tiba-tiba, posisi pekerjaannya tiba-tiba dihapus. Dia berkata, posisiku sekarang enggak ada lagi. Tapi kemudian dia berkata, but I know God is in control. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, kisah ini bicara tentang apa? Kisah ini intinya bukan memang ini kesaksian Nebukadnezar, tapi Nebukadnezar bersaksi tentang Allah. Yaitu apa? Kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti untuk terus bekerja sampai tujuannya tercapai. Itu Allah kita. Relentless. Dia tidak pernah berhenti. Dan dia terus kejar Nebukadnezar. Sampai Nebukadnezar bertekuk lutut dan mengaku, engkau Allah yang besar. Saudaraku, Allah menjumpai Nebukadnezar berkali-kali. Lewat Daniel, lewat Sadra, Mesa, Abednego. Nebukadnezar melihat, saudaraku, perapian dipanaskan 7 kali, semua orang mati sebelum masuk. Ternyata 3 hamba Tuhan ini, 3 anak Tuhan ini tidak mati. Dia melihat kebesaran Tuhan, dia mendengar pesan daripada Tuhan, tapi dia terus keraskan hati, sampai akhirnya Tuhan sendiri, tangan Tuhan sendiri pegang dia, rendahkan dia, dan baru dia bertobat. Tapi di situ dia melihat, benar-benar Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, kita bisa lihat, saudara. Karena itu, saudara,
Nebukadnezar dia 7 tahun jadi seperti binatang itu. Dia tidak marah sama Tuhan, dia tidak pernah punya bitterness. Dia justru memuji Tuhan karena dia tahu lewat itu semua pengalaman yang pahit 7 tahun itu mengubah hidupnya dan melepaskan dia dari hukuman kekal karena kesombongannya. When God humble us, waktu Allah merendahkan kita, itu karena dia mengasihi kita dan dia mau menyelamatkan kita, bukan mau menghancurkan kita. Yang berikutnya, saudara, 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Saudaraku, rendahkan diri kita terus. Kalau hari ini saudara diberkati, saudaraku jangan berkata, ini karena aku. Saudara mungkin tidak pernah saudaraku keluar dari mulut saudara, tapi hatimu berkata seperti itu. Tuhan tahu. Waktu kita sudah jadi sombong, waktu kita mulai menuntut orang lain, saudaraku. Waktu kita jadi tersinggung perlakuan orang lain, kita sudah jadi sombong, saudaraku, Tuhan tahu itu. Perhatikan baik-baik. Kalau kita diberkati Tuhan hari ini, bukan untuk mengangkat lifestyle kita menjadi lebih bling-bling. Saudara ngerti maksud saya bling-bling? Mengangkat supaya lebih kelihatan glamour. Tapi semua yang Tuhan beri, berkat Tuhan beri, itu kita bagikan orang lain. Berkati orang lain, seperti buah daripada pohon tadi itu. Untuk yang lain. Bukan untuk membuat pohon itu jadi bagus. Itu saudaraku, rendahkan diri kita. Dan satu lagi, bagaimana kita belajar merendahkan diri kita dari Tuhan? Jangan kita pernah mengeluh, bersungut-sungut, apalagi marah kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala. Yang ketiga, perhatikan firman Tuhan. Daniel bisa ngomong sama Nebukadnezar aja, bertobat, saudaraku dianggap sepi. Saudara, kalau hari ini sudah dengar firman Tuhan, jangan anggap sepi. Saya beritahu, Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak akan lepaskan kita. Kita boleh keraskan hati. Kita boleh keraskan hati akan peringatan Tuhan. Tapi berarti kita ngajak Tuhan main keras. Hati-hati, saudaraku. Kalau Tuhan beritahu kepada kita lewat firman-Nya, Dia ingin ubah kita dengan kelemah lembutan. Karena itu jangan keraskan hati kita supaya kita tidak mengalami yang keras daripada Tuhan. Seperti Nebukadnezar. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan berkata, ya Tuhan ngomong begitu ya, tapi ya cobalah saya terus. No, please. Saya hari ini mau jadi Daniel kepada semua Nebukadnezar ada di sini. Jangan keraskan hati saudara. Dengar firman Tuhan. Sedapat mungkin, jangan kita sampai mengalami seperti yang Nebukadnezar alami. Yang terakhir, tidak ada hati yang terlalu keras, yang Tuhan tidak bisa jamah. Karena itu, kalau saudara hari ini, ada teman saudara, ada famili saudara, yang belum kenal Tuhan, saudara rindu, saudara rasa tidak mungkin, siapa yang bisa nginjilin dia? Dengar baik-baik. Saudara sampaikan berita Injil, Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan bisa ubahkan Nebukadnezar, Dia bisa ubahkan siapapun juga. Yang terakhir, saudaraku, kalau kita ingat seorang raja yang sombong yang direndahkan. Saya ingat ada satu raja yang lebih tinggi daripada Nebukadnezar. Raja di atas segala raja yang mau merendahkan dirinya. Sampai mati di atas kayu salib. Yaitu Tuhan Yesus. Saudara baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Dikatakan Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, kesetaraan dengan Allah, tidak dianggap sebagai milik yang bertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, taat mati di atas kayu salib. Dia merendahkan diri. Dia mati untuk dosa kita. Dia Allah yang Maha Tinggi merendahkan diri, supaya dosa kesombongan saudara dan saya boleh dipikul di atas kayu salib. Kita tidak dihukum, tapi kita diampuni, kita diselamatkan. Tapi mari kita hidup dengan kerendahan hati. Kita hidup di dalam pandangan kita akan salib Kristus. Kita tahu Dia Allah yang mengasihi kita. Live by our eyes setting on the cross of Jesus. Mari kita bangkit diri sama-sama. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji
Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara, saya mau sampaikan ini kepada kita. Saudara mau benar-benar lakukan firman Tuhan ini. Saudara tahu Allah membenci orang yang sombong. Dan saudaraku, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa melatih hati kita. Kita bisa terus mengajar hati kita untuk belajar kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang kita bisa lakukan dari sekian banyak hal adalah bagaimana kita menjaga sikap kita di dalam ibadah. Kita tahu, kita sadarkan diri kita, Tuhan ada di sini. Saya tidak mau anggap ringan kehadiran Tuhan. Saya mau hormati kehadiran Tuhan. Tunjukkan, saudaraku, dari seluruh hati kita, dari seluruh sikap tubuh kita, bahwa kita menghormati Tuhan. Saudara di sini acuh tak acuh, berarti kan itu tanda bahwa saudara tidak peduli tentang Tuhan. Saudara mungkin datang kebaktian, tapi your heart is not here. Saudara cuma datang sebagai rutinitas. Saudaraku, saudara tetap bisa datang, dan saya tetap senang saudara datang. Tapi saya khawatir saudara mengalami kerugian yang besar, karena saudara kehilangan berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang berkata, Tuhan, Engkau yang besar, Engkau yang besar. Di situ kita akan mengalami berjumpa dengan Tuhan lebih lagi. Di situ kita mendapatkan pengenalan dengan Tuhan lebih lagi, karena Tuhan mengasihi orang-orang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi memberi kasih karunia kepada mereka rendah hati. Karena saya ajak saudara, setiap kali kita menyanyi, setiap kali kita memuji Tuhan, mari kita berikan seluruh apa yang kita bisa berikan. Dari hati kita, dari tubuh kita, dari suara kita. Dan kita katakan, Tuhan, Engkau besar. Haleluya. Haleluya. Ini pesan saya buat saudara semua. Di rumah pun, ambil waktu untuk kita menyembah Tuhan. Terus, saudara. Worship adalah satu hal di mana kita melatih hati kita untuk kita merendahkan diri, dan kita ingat setiap kali kita worship, You are great, oh God. I'm nothing, I really nothing. You are everything. Haleluya. 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 Berapa ya saudara yang hari ini dengar firman Tuhan? Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan jamah hatiku, seperti Engkau menjamah Nebukadnezar. Biar aku hari ini boleh melihat kebesaran-Mu, boleh melihat kemuliaan. Sehingga aku tahu benar-benar Engkau yang besar. Aku bisa melihat betapa diriku yang kubanggakan semuanya, Tuhan, hancurkan, runtuhkan, dan gantikan dengan satu saja, kemuliaan-Mu boleh aku pandang. Saya mau berdoa buat saudara, pejamkan mata saudara, dudukan kepala saudara, saya tidak lihat siapapun di sana, saya tidak lihat berapa tangan yang terangkat. Tapi saya mau berdoa buat saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudara tahu Tuhan bicara kepada saudara, hari ini saudara bukan menonton Nebukadnezar, tapi saudara menonton cerita saudara sendiri. Perhatikan baik-baik, hari ini masih tersedia kasih karunia daripada Tuhan. Hari ini adalah hari pertobatan, hari ini adalah hari keselamatan. Bawa dirimu kepada Tuhan, bawa dirimu ke kaki salib Tuhan Yesus, berkata, Lord forgive me, ampuni aku, bawa aku untuk boleh hidup dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, sehingga aku tahu semuanya karena kasih karunia-Mu. Bapa dalam surga, Hamba tidak lihat berapa tangan yang terangkat, tapi Engkau melihat. Engkau bukan hanya melihat tangan terangkat, Engkau melihat hati yang terangkat kepadamu. Jamah ya Tuhan, jamah. Tunjukkan kasih karunia-Mu, tunjukkan kasih-Mu. Bawa mereka semua ke dalam pertobatan, supaya mereka boleh berjumpa dengan kemurahan-Mu dan kasih-Mu yang besar, dan boleh mengubah kehidupan mereka. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kemuliaan untuk diri sendiri, tapi yang keluar adalah pujian, kemuliaan, pengagungan untuk Engkau. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan lewat Tuhan kehidupan yang Engkau ubahkan, banyak orang boleh melihat kebesaran kemuliaan-Mu dan boleh percaya kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Biar kami menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau dalam segala keadaan kami, dalam berkat-berkat yang kami terima. Hati kami melihat selalu ke atas, tidak melihat kekuatan kami, tapi melihat kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan akhiri ibadah kita setelah kita saksikan BIC News. Shalom Church, welcome back to this edition of BIC News with me Fabs. We'll bring you all the latest updates in BIC News, bringing you big news. Want to bless others with your voice? Join us as a part of the Christmas Choir team. For more information, please contact the number on screen. Drama team, The Messengers is now recruiting for this coming Christmas celebration. To join, please contact the number on screen. If you are keen to be baptized or have any inquiries regarding baptism, please contact the number on the screen. Offering and tithing can be done through online transfer. Please transfer it to the account on the screen. And that's all the big news for today. We'll see you again next time in BIC News, bringing you big news. Thank you, Fabian and crew. Kami menyambut kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah BIC Melbourne siang hari ini. Boleh lambangkan tangan saudara. Selamat datang. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Puji Tuhan. Ada bingkisan perkenalan dari kami. Senang sekali menyambut kehadiran Bapak Ibu semua. And thank you for coming and please come again anytime. So, ada lagi di sebelah sana. Puji Tuhan. Tolong boleh angkat tangan lagi. Puji Tuhan. Selamat datang. Oke, sebelah sana ada? Ada? Tolong boleh angkat tangan lagi di sebelah sana. Maaf saya belum lihat tadi. Sudah dapat bingkisan perkenalan? Oke. Right. Oke, saudara saya minta waktu sebentar. 1 menit saja ini. Saudara sejak COVID-19 pandemi, di mana gereja kita harus mengalami, saudaraku di kota Melbourne mengalami lockdown, gereja kita harus melakukan ibadah secara online. Kita tidak pernah lagi mengedarkan kantong persembahan, ya. Sebab sekarang kita memberikan persembahan lewat online. Atau kalau saudara membawa persembahan dalam bentuk uang tunai, saudara bisa memberikan di kotak persembahan di pintu keluar nanti. Tetapi saudara-saudara sejak itu kita tidak pernah lagi ada saat di mana kita ini memberikan persembahan dalam ibadah. Saya percaya saudaraku, membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam ibadah adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Dan saya percaya itu adalah sesuatu yang kita perlu lakukan. Karena itu saya ingin minta waktu sebentar untuk saudara semua. Bila saudara saat ini ingin berikan persembahan, kita bisa berikan lewat QR code yang tersedia yang ada di bangku saudara, atau saudara bisa lihat di pengumuman ini.
Kita perlu, saudaraku, mengucap syukur kepada Tuhan dari apa yang Tuhan beri kepada kita. Memberi persembahan adalah bagian daripada kita mengakui bahwa apa yang kita punya, kita dapatkan, datang daripada Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa sejenak sebelum kita ambil waktu untuk kita memberi persembahan untuk Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan berkat Tuhan buat kami semua. Hari ini ketika kami ingat apa yang Tuhan sudah beri kepada kami mengucap syukur. Dan dari ucapan syukur ini, kami ingin memberikan persembahan kami kepadamu. Tuhan, biar Engkau berkenan dengan apa yang kami berikan lewat tangan kami, karena Engkau berkenan dengan hati kami yang mengucap syukur dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah ini kita akhiri ibadah kita ucap syukur, dan kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Baik, saudara yang sudah selesai, mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita. Sekali lagi, kalau saudara ingin berikan persembahan saudara bisa berikan di tempat persembahan di pintu keluar, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dan inilah ucapan syukur kita, ini adalah hati kita yang berkata, Tuhan, all things come from your hands. Semua datang dari tangan-Mu yang penuh dengan kemurahan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang Kau berkati siang hari ini. Dan sebelum kami pulang, kami mau bawa Tuhan doa-doa kami. Kami minta benih firman-Mu, Kau meteraikan dalam hati kami oleh kuasa Roh Kudus. Kami minta Tuhan supaya firman terus bekerja, mengubah kehidupan kami. Dan membawa kami terus makin hari, makin mengerti bagaimana kami hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu makin besar, makin nyata di dalam kehidupan kami. Kau berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani siang hari ini. Berikan terus sukacita dalam pelayanan mereka. Supaya mereka boleh terus Tuhan melihat keindahan ketika kami boleh memberikan hidup kami untuk Engkau. Melayani Tuhan yang sudah memberikan hidupnya buat kami. Kami sekarang mau berdoa juga untuk para pemimpin rohani kami. Untuk Gembala Pembina kami, Pak Niko, untuk Gembala Rayon 70, Pak Budi Sastra. Tuhan Kau terus sertai dan tuntun hamba-hamba-Mu ini. Supaya pelayanan mereka terus membawa buah-buah kemuliaan bagi nama-Mu. Dan membawa Tuhan keselamatan bagi banyak jiwa. Kau bekerja mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga di dalam setiap pelayanan mereka, kerajaan Allah boleh datang. Kehendak Tuhan boleh jadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, siang hari ini kami berdoa khusus untuk situasi di Timur Tengah. Tuhan terutama di daerah Gaza. Tuhan kami cuma minta kemurahan-Mu. Biar Tuhan pertikaian boleh cepat berakhir. Kami rindu untuk melihat Tuhan, perdamaian daripada Tuhan boleh turun atas Israel dan Palestina. Kami berdoa Tuhan biar shalom daripada Tuhan. Engkaulah Raja damai itu. Boleh turun Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana bisa terjadi, tapi kami percaya Engkau Allah yang berdaulat. Dan kami hanya berdoa biar tidak Tuhan lebih banyak lagi korban jiwa yang boleh jatuh. Kami berdoa Tuhan, lakukan dan kerjakan di dalam kehendak-Mu dan kuasa-Mu. Kami minta sekali lagi Tuhan, biar shalom daripada Tuhan turun Tuhan atas Israel, atas Palestina. Tuhan, biar di dalamnya Tuhan ada rencana-Mu yang indah yang boleh Engkau laksanakan di dalam hari-hari yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia, menghadapi pemilu beberapa bulan yang akan datang. Tuhan, kami minta keamanan, kami minta ketenangan, kami minta damai sejahtera, perlindungan daripada Tuhan. Supaya proses pemilihan umum ini, mulai dari masa kampanye, Tuhan sampai proses pemilihan umum nanti, berjalan dengan baik, dan di dalamnya kami boleh tangan Tuhan yang memegang Indonesia dan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa, untuk pemerintah negara Australia, juga minta berkat daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar tengah-tengah kemakmuran negeri ini
biar hati bangsa ini boleh mengenal Engkau. Sehingga kemakmuran boleh membawa hati bangsa ini melihat bahwa dari Tuhanlah kami menerima berkat yang melimpah di negeri ini. Kembalikan kerajaan-Mu Tuhan di Australia dan muliakan nama-Mu atas negeri ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami angkat tangan kami sama-sama. Kami pulang di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Berkat daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua. Dan firman-Nya melekat di dalam hati kita. Memberi damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pengharapan. Karena kita tahu Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi kita. Dia yang bekerja terus di dalam kehidupan kita. Lewat segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Di dalam rencana Tuhan yang indah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kita semua yang bersukacita di dalam kemurahan Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin. Selamat siang. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya.